Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kisah tentang Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Isra Mi'raj. Yuk, dengarkan bersama orang tersayang ya. Kisah Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad adalah putra Abdullah dan Aminah. Nabi Muhammad merupakan orang yang sangat cerdas, halus perasaannya, dan kuat daya ingatnya. Suatu hari, beliau merenungkan segala kejadian yang menimpa dirinya, masyarakatnya, dan negerinya. Untuk itu, beliau memilih tempat menyendiri di sebuah gua kecil bernama Hiro. Di sana, Nabi Muhammad mendekatkan diri kepada Allah. Tepat pada malam 17 Ramadan, malaikat Jibril datang membawa wahyu. Lalu, Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Pada malam itulah, wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu pula, Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Sejak saat itu, Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat ke-94. Nabi Muhammad pun mulai berdakwah di tempat-tempat terbuka. Dia mengajak kaumnya dan penduduk Mekah untuk beribadah kepada Allah. Awalnya, suku Quraisy memperdulikan Nabi Muhammad. Tapi lama-kelamaan, mereka marah mendengar dakwah Nabi Muhammad. Mereka mulai mencemooh dan mengejek Nabi Muhammad. Lalu berusaha menghalangi dakwah beliau. Bahkan ya, ada yang menyakiti pengikut-pengikutnya. Jahat sekali ya. Suatu malam, Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diberangkatkan atau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Setelah itu, Rasulullah naik atau Mi'raj ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Di sini, beliau mendapat perintah sholat. Perjalanan jauh ini ditempuh hanya dalam waktu 1 malam. Kejadian Isra dan Mi'raj membuat suku Quraisy semakin tidak percaya. Bahkan, kejadian tersebut dijadikan bahan ejekan oleh suku Quraisy. Semakin hari, suku Quraisy semakin membenci Rasulullah. Mereka pun semakin mengganggu kaum muslim. Rasulullah pun memerintahkan kaum muslim agar berhijrah ke Madinah. Diam-diam, para pengikut Rasulullah berhijrah berkelompok-kelompok. Lama-lama, mereka berhijrah secara terang-terangan. Kaum Quraisy pun khawatir ajaran Islam menghapus kebiasaan nenek moyang mereka yang sudah turun-temurun. Dakwah Nabi Muhammad akan meluas ke daerah lain. Melihat keadaan itu, para pemuka suku Quraisy berencana untuk menyakiti Rasulullah. Namun, rencana ini terdengar oleh Nabi Muhammad. Lalu Allah memerintahkan agar Rasulullah berhijrah pada malam hari dan bersembunyi di Gua Sur. Dengan ditemani sahabatnya Abu Bakar, Rasulullah pun pergi menuju Gua Sur. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk tidur di kamar Rasulullah. Di pagi hari, kaum Quraisy hanya mendapati Ali bin Abi Thalib. Mereka pun segera mencari Nabi Muhammad. Atas perlindungan Allah,
kaum Quraisy tidak menemukan Rasulullah. Setelah suasana cukup aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari tempat persembunyian. Mereka berangkat ke Madinah. Ali bin Abi Thalib menyusul. Nabi Muhammad dan sahabatnya pun disambut penduduk Madinah dengan sukacita. Namun, masih ada pula orang-orang yang ingin melenyapkan Islam, terutama orang Yahudi. Suatu hari, datanglah para utusan kabilah-kabilah Arab kepada Rasulullah. Mereka masuk Islam. Saat itu pula, turunlah surat An-Nasr ayat 1-3. Setelah turun surat An-Nasr, turunlah ayat ini yang mengatakan, "Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Quran Surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, dengan turunnya ayat ini, setelah Rasulullah mengerjakan haji wada, maka selesai sudah tugas beliau untuk umatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam sudah sempurna dan tidak akan turun wahyu lagi untuk beliau. Pada usia ke-63 tahun, Rasulullah wafat meninggalkan para pengikutnya dan duka cita yang mendalam. Nah, demikianlah kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.